Ya, saya kembali hadir menemani pagi hari Anda pemirsa ya. Kalau tadi Prisa sendirian, saya kembali bergabung di Create Up. Nah, kalau ngomongin soal Create Up, tentu saja kita akan berbincang mengenai startup dan juga perusahaan rintisan dan perusahaan digital lah ya. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai manajemen jualan online serba otomatis. Nah, ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Rofan Alfari, beliau adalah CEO dan juga founder dari orderonline.id. Selamat pagi, Mas Rofan. Halo, selamat pagi Mas Vicky, Mbak Prisa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Rofan di Create Up. Oke, ini mungkin kita pengen kenalan dulu orderonline.id ini platform apa, Mas Rofan? Ya, oke. Jadi singkatnya orderonline.id itu adalah e-commerce platform. Jadi kita nggak bantu business owner atau UMKM untuk berjualan secara online. Oke, sementara minat masyarakat untuk berjualan online apakah memang masih cukup antusias? Karena kan kita tahu banyak ya sentimen-sentimen negatif di sektor berbasis teknologi belakangan ini. Oke, kalau kami sih ngelihat secara market trennya semakin naik ya, mungkin pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi 2020 beberapa market ini mencari opsi lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Juga ada yang udah memiliki bisnis harus tutup, jadi mau nggak mau harus go online seperti itu. Jadi kami ngelihat sih antusiasnya semakin rame dan sekarang juga eranya sosial media kan, mungkin di luar sana banyak yang asumsi saya banyak yang flexing segala macam. Jadi mencari opsi ya. Masih sampai 2022 ya? Betul, betul. Jadi sampai 2002 sampai 2003 kita ngelihat trennya semakin meningkat gitu. Oke, kalau dilihat dari apa yang dialami ataupun kendala apa yang biasa dihadapi oleh masyarakat saat memulai berjualan online, apa saja, Mas? Oke, kita ngelihat sih ada dua sebenarnya. Satu, mau jualan apa sih? Kemudian kedua, gimana sih cara jualannya? Nah, itu kendala yang kita alami dari tahun 2018 yang sampai sekarang itu belum benar-benar tersolve gitu. Oke, kendala apa biasanya yang menjadi hal utama untuk mulai melangkah berjualan online yang mungkin menjadi target market dari orderonline.id? Nah, yang pertama sih memang saat berjualan online itu kendalanya yaitu secara teknis dulu kan. Kalau secara jualan online kan opsinya ada dua sebenarnya. Berjualan di marketplace, kemudian yang satunya lagi berjualan di social commerce kita nyebutnya. Nah, pada saat berjualan social commerce, seller itu atau market itu butuh yang namanya website. Nah, itu kendala teknisnya. Kemudian kendala kedua yaitu butuh produk apa yang harus dijual. Nah, itu sih yang kita lagi biasanya ya. Nah, betul. Gimana orderonline.id bisa hadir membawa solusi? Nah, order online datang dengan solusi membantu UMKM tadi ini, membantu yang ingin berjualan online dengan berupa platform. Jadi kami bantu dalam websitenya. Jadi seller nggak perlu lagi bingung dalam sisi hal teknis. Gimana sih cara membuat website, gimana sih cara menerima orderan, gimana sih cara berjualan di sosial media seperti Facebook, TikTok, dan Instagram. Dan kemudian banyak juga yang bingung, saya mau jualan produk apa ya? Nah, kami juga bantu dari sisi itu. Kita sourcing produk yang banyak untuk siap dijual, seperti itu sih. Artinya dari supply untuk barang yang akan dijual sendiri itu akan dibantu begitu ya pengadaannya. Betul. Begitu. Misalnya, oke, saya pengen jualan online tapi bingung pengen jualan online apa. Jadi modalnya hanya minat berjualan online aja. Soal barangnya dan lain sebagainya itu nanti di-provide juga sama order online. Dan dana kayaknya Wiki ya? Ya, dana juga sebagai modal itu perlu ya. Perlu juga. Jadi tadi itu masalah kalau misalnya yang pemula kan, kalau yang udah gede biasanya butuh scale, butuh modal. Kita juga bantu di sana. Kan biasanya kalau kita lihat ya di media sosial begitu ya, ada di bio-nya itu menuju ke websitenya. Nah, itu yang bisa dibantu oleh order online gitu ya? Betul. Kadang juga ada di story Instagram kan ada produk, kemudian kalau mau beli swipe up. Nanti lompat ke website, nah itu kita bantuin juga di sana gitu. Oke, dari 2018 seperti apa mengukur peningkatan dari orderonline.id? Mungkin dari segi berapa banyak yang sudah membuat website atau seperti apa sih? Oke, kalau sekarang itu kita udah membantu sekitar 23 ribuan UMKM, kemudian perputaran
transaksi yang terjadi itu sekitar 300 miliar rupiah per bulannya. Dan itu akan bertumbuh terus gitu setiap bulannya. Jadi sudah banyak yang terbantu akan keberadaan dari orderonline.id ini begitu ya. Oke, Ya, Mas betul. Sofwan, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya. Dan bisa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Sofwan. Dia adalah CEO dan juga founder dari Order Online. Oke, kalau bicara mengenai manfaat yang dirasakan oleh siapa saja yang sudah bergabung lah ya dengan orderonline.id sendiri, ini apa saja, Mas? Oke, kalau bicara manfaat, kita punya campaign yang namanya Semua Bisa Jualan Online. Jadi yang sudah bergabung, kita melihat ada yang kayak awalnya coba-coba berjualan online dari 1 orang, kemudian jadi 2 orang, sekarang puluhan, dari omset jutaan per bulan, puluhan juta, mungkin sekarang sampai ratusan juta sampai miliaran rupiah per bulannya. Jadi dari fitur-fitur yang kita kembangkan membantu UMKM atau seller sampai di titik itu. Oke, layanan sudah sampai di kota mana saja? Oke, kalau layanan kan kita semuanya online, cuman kita punya tim di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Oke, produk apa saja yang bisa kita temui? Karena tadi kan sudah dibahas di awal bahwa salah satu kendala adalah bingung mau jualan apa. Nah, order online ini bisa memfasilitasi kira-kira saya atau Wiki gitu mau jualan apa. Nah, produk apa yang bisa disiapkan oleh order online ketika saya pengen jualan di sana? Oke, jadi kita mengkurasi supplier dan manufacturer. Jadi kita udah mengkolek produk-produk yang siap dijual. Kita ada fashion, ada beauty, ada serum wajah, krim, dan lain-lain segala macam. Itu produknya udah ready dan siap dijual. Itu masuk dalam satu fitur di produk kita di orderonline.id. Berarti kerjasama dengan pihak lain gitu ya? Betul, betul. Oke, syaratnya untuk bergabung itu apa saja, Mas Sofwan? Oke, untuk gabung dengan online.id itu kita ada sistemnya membership ya. Jadi kita ada paket-paketnya dari 149.000 per bulan sampai 500 ribuan per bulan. Oke. Dari berapa tadi, sorry? 149.000. 149.000 sampai dengan 500.000 per bulan. Betul, maksudnya. Oke, modal paling minim yang bisa kita siapkan ketika saya dan Wiki atau pemirsa di rumah nggak tahu gitu mau jualan apa, tapi mau minta tolong ke order online untuk bantu gitu, berapa banyak sih? Berapa modalnya? Ya. Ya, mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta per 1 bulan. juta bisa? Bisa. Bisa jualan di order online ya? Betul. Wow. Jadi kita ajarkan berjualan di sosial media. Oke. Baik, menarik sekali. Nah, sejauh ini apakah orderonline.id sudah mendapatkan pendanaan, Mas Sofwan? Saat ini belum. Kita nggak menggunakan pendanaan untuk membangun orderonline.id. Oke. Jadi untuk biaya operasionalnya sejak 2018 sampai saat ini dan bisa masih bertahan itu luar biasa. Strateginya bagaimana? Ya, jadi kita memang bootstrapping karena secara produk memang kita berbayar di depan kan. Tadi yang subscription itu per bulan, jadi hasil dari itu kita putar hingga kita kembangkan sedikit demi sedikit sampai di 2022 ini. Oke, kalau toko yang di sebelah yang sudah lebih dulu berdiri dan juga sudah sangat besar melakukan efisiensi begitu ya, Anda khawatir nggak hal seperti itu dan kira-kira apa yang kurang tepat dalam manajemennya sehingga itu tidak akan dihadapi oleh order online ke depan? Mungkin kalau secara perusahaan mungkin beda strategi ya. Karena kalau kita memang dari awal bermain di sisi fundamental, kita memang cari profitability dalam bisnis modelnya, seperti itu sih ya. Oke, jadi memang orientasinya sudah profit dari awal sehingga kemudian itu akan menutupi beban operasional begitu ya. Betul sekali. Tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk bisa mendapatkan atau membuka diri untuk pendanaan? Yes, tidak menutup kemungkinan karena memang sekarang kita lagi berdiskusi lah dengan beberapa juga. Investment itu. Kalau dapat pendanaan akan digunakan untuk apa saja yang paling menjadi target utama di 2023? Oke, mungkin dari sisi produk dan marketing ya yang paling banyak kita spending ke sana. Ya, oke. Oke, baik. Nah ini sangat menarik kalau bicara soal jualan online. Kita misalnya tinggalnya adalah di Jakarta, tapi secara market bisa di mana aja begitu ya, bisa di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri gitu. Nah itu sebaran distribusinya dan lain sebagainya, berarti order online juga ini bekerja sama dengan perusahaan logistik ya, banyak sekali ya?
Ya, betul. Kita bekerjasama dengan sekitar 7 perusahaan logistik. Jadi main bisnis dari e-commerce kan sebenarnya fulfill itu gitu kan, dari supplier sampai di mid mile, kemudian sampai dipegang oleh customer. Jadi Oke. kita juga bekerjasama untuk membantu itu. Tingkat apa ya, peningkatan transaksi diharapkan per bulan di tahun 2023 ini kan meningkat gitu ya, berapa? Oke, mungkin di sekitar 10-15% ya tiap bulan. 10-20% dari saat ini yang sudah di 20 ribuan tadi ya? Ya, secara member 23 ribuan. 23 ribuan Sudah per join. bulan. Harapannya meningkat 10-20% lagi ya? Betul. Oke, semoga ini sukses sesuai dengan harapan orderonline.id dan kita berjumpa di lain kesempatan karena waktu yang sangat terbatas, Wiki ya. Ya, betul sekali. Mas Roman, terima kasih ya. Sukses untuk Anda. Yuk. Sampai jumpa. Selamat Terima pagi. kasih Mas Vicky. Ya, pagi. Baik. Oke, pemirsa, Anda ini bisa jadi referensi bagi Anda yang pengen jualan online gitu ya. Betul. Dan Kemudian, sekarang kita akan lihat bagaimana update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sampai dengan saat ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk pembukaan IHSG beberapa menit yang lalu, tapi sekarang update-nya adalah IHSG berada di zona hijau dengan penguatan 1%, Jakarta Lansing Index menguat 0,28%, LQ45 0,27%. Oke, kalau begini saya optimis IHSG akhir tahun ini atau Jumat bisa ditutup di 7.000 Wiki. Oke. Kita ke gainers. Ada CARE, ADMR, pemirsa, kemudian Bayen nih terus mengalami penguatan, naik lagi 13,85%, masuk jajaran orang, tampaknya sudah di posisi orang terkaya yang punya Bayen ini, Wiki. Saking tingginya harga sahamnya selama tahun 2022. MDKA juga menguat 2%, 4.020 pemirsa. Seperti Oke. bisa Anda saksikan di layar. Top losers di antaranya adalah ada BBRI, BSBK, kemudian juga ada MKTR, dan ada Ace Hardware. Mungkin kita bisa lihat juga sektoral. Energi 3,33%, properti 0,81%, kesehatan turun 0,46%, dan konsumsi primer turun 0,03%. Lagi-lagi sama seperti kemarin, sektor energi menopang kenaikan indeks harga saham gabungan. Dan ya betul, Bos Bayen ini jadi orang terkaya di Indonesia. Wah, luar biasa Wiki ya. Walaupun memang secara pergerakan harga saham dikategorikan sudah masuk ke area premium gitu, tapi kemudian kayaknya excitement dari investor sendiri untuk mengkoleksi saham-saham berbasis energi masih tinggi begitu Betul, ya. dan saya penasaran untuk melihat Bayen ini year to date Wiki, kalau Anda berinvestasi di Bayen dari Januari ini sudah naik 800%. Oke. Wow, sudah terbayang cuannya seperti apa ya. Yang jelas sukses untuk seluruh strategi investasi dari Anda. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sombodatu. Saya Vicky Adrian, see you in the morning.